Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya mau cerita bagaimana bapak ibunya meningkatkan takwa kepada Allah, lalu berdampak kepada anaknya. Itu beliau lahir, bapak ibunya soleh, takwanya tinggi. Maaf, usia 2 tahun ayahnya meninggal, jadi single parent, berjuang sendiri. Ibunya tak pernah lepas tahajud, baca Quran, belajar Quran, doa pada Allah, puasanya rajin. Lalu anaknya usia 4 tahun buta. Al-Bukhari kecil itu buta. Apa yang terjadi? Saat buta inilah kemudian ibunya semakin sungguh-sungguh beribadah, minta kepada Allah agar buta matanya diganti dengan tajam hatinya. Apa yang terjadi? Dahsyatnya ketika takwa ditingkatkan oleh ibunya, anaknya diingatkan, dekatkan dengan Allah, maka Allah mengganti yang buta mata tak nampak itu dengan tajamnya ingatan dalam jiwanya. Imam Al-Bukhari sekali dibacakan sesuatu atas sampai bawah bisa diulang dengan titik koma tanpa salah sedikit pun, atas sampai bawah. Dikirimkan ke Kutab, belajar kemudian Al-Quran. Pertemuan pertama masuk dibacakan oleh syekhnya surah Qaf, surah ke-50. Sampai dengan selesai dibacakan, syekhnya iseng bertanya, man yahfad, siapa yang telah menghafal surat ini? Man hafidha, siapa yang sudah hafal surat ini? Al-Bukhari kecil, satu-satunya anak mengacungkan tangan di antara sekian lain penghafal yang sudah besar-besar. Ana ya syekh hafidtu ala dhahri qalbi, saya sudah hafal dalam kepala saya. Ta'al ya bunai, maju ke depan. Saat maju diminta syekhnya iqra, dibacakan awal sampai akhir sempurna bacaannya. Kata syekhnya, perhatikan amanah guru ini, minal an tadrusul hadis, mulai sekarang ananda belajar hadis. Hadis karena Al-Quran itu begitu mudah, sekarang hadis pelajari dengan baik. Dia pulang ke rumahnya, saya mau tunjukkan bagaimana orang takwa itu diberikan kemudahan oleh Allah. Pulang ke rumah dia cerita pada ibunya, Ummi, tadi terjadi begini, saya diminta menghafal Quran, saya bacakan. Ibunya senang, kata anaknya di akhir, Ummi uridul hadis, saya mau belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Quran, cukupkan dulu dengan Al-Quran, ananda ini punya keterbatasan. Kata anaknya, la uridul hadis, tak, saya mau hadis. Dia berjalan ke kamarnya, meraba jalan, ibunya masuk ke mihrab sambil bersendu, sambil bersedih, masuk ke mihrab, diarahkan kepada doa. Hamparkan sejadah, mohon kepada Allah. Perhatikan doanya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam, yang punya kuasa tanpa batas. A'id basirat tabni, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Mohon kembalikan penglihatan anak saya. Sampai lelah berdoa di atas sejadah, tertunduk, jatuh, ketiduran. Dalam tidurnya bermimpi dengan Nabi Ibrahim bertemu, disampaikan anakmu akan melihat kembali. Rupanya saat ibunya berdoa tadi, Al-Bukhari kecil sedang mengulang surat Qafnya sampai ke kalimat ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Ini ayat sebetulnya kalau dalam tafsir tentang akhirat. Tapi saking mulianya takwa keluarga ini, Allah turunkan kemuliaannya di dunia. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, kamu dulu tak bisa menatap, terhalang pandanganmu. Fakashafna anka ghita'aka, maka mulai saat ini kami akan buka penutup mata itu. Wa basaruka al-yawma hadid, dan matamu sekarang akan menatap lagi dengan tajam. Begitu sampai ke ayat tadi, tiba-tiba beliau terpejam, terbuka kembali, terlihat semua apa yang nampak di hadapannya. Kata medis ini buta permanen. Kata klinis gak mungkin sembuh. Perhatikan, ketika takwa ditingkatkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seketika sembuh, dia lompat, dia kejar ibunya. Ummi laqad ra'ait, saya udah bisa lihat lagi. Ibunya kaget banget. Ibunya katakan, rubbama ra'aita bil qalbik, mungkin ananda melihat dengan hatimu. La bal bi aini, tidak, ini mata saya. Ibu pakai pakaian ini, di sekitar kita ada benda-benda ini. Keduanya berpelukan. Dari situ Al-Bukhari kemudian mulai mendalami hadis sampai menulis Sahih Al-Bukhari 97 pembahasan, diselesaikan 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah Al-Mukarramah, di Masjid Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabi. Itu anak dari buta sembuh, ingatan tajam karena bekal takwa kedua orang tua yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kisah ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama, halaman 636, posisi paling kiri di pertengahan paragraf yang kedua.